Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Cahyati. Saya dari kelas PGMI 2, angkatan 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ibadah dan urgensinya dalam Islam. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam MI. Baiklah, langsung saja pengertian ibadah. Kata ibadah diambil dari bahasa Arab, yaitu al-ibadah ya'budu ibadatan, yang berarti penyembahan atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana wujud penyembahan itu dilakukan dengan melaksanakan semua ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang ibadah, yang mana dalil tersebut terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Maksud dari Quran Surat Az-Zariyat itu adalah bahwasannya tujuan diciptakan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pembagian ibadah. Pembagian ibadah yang pertama yaitu ibadah mahdhah, yang mana ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang telah ditentukan cara mengerjakannya dan kapan mengerjakannya. Contohnya itu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian yaitu pembagian ibadah yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdhah, yang mana ibadah ghairu mahdhah ini adalah ibadah yang tidak ditentukan cara mengerjakannya dan kapan mengerjakannya, karena tidak ada aturan tertentu. Contohnya itu seperti bersedekah. Ketika kita bersedekah itu tidak ditentukan cara mengerjakannya dan kapan mengerjakannya, serta tidak ditentukan banyak sedikitnya ketika kita bersedekah. Kemudian itu ada bentuk-bentuk ibadah. Bentuk ibadah yang pertama yaitu bentuk ibadah vertikal pada Allah atau hablum minallah, yang berarti hubungan manusia dengan Allah. Contohnya itu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian bentuk yang kedua yaitu horizontal, yaitu hablum minannas atau hubungan manusia dengan manusia. Contohnya yaitu ketika kita bertutur sapa kepada sesama serta memuliakan orang yang bertamu ke rumah kita. Kemudian ada hal-hal supaya ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang pertama yaitu ibadah itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat ajaran Islam. Misalnya ibadah haji. Ketika kita melakukan ibadah haji, kita harus melaksanakannya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian hal yang kedua yaitu niat. Niat ini juga adalah sebagai penentu ibadah itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini juga tergantung pada setiap diri individu. Jika niat beribadahnya, terutama ibadah mahdhahnya itu untuk memperoleh keinginannya saja, maka yang ia dapatkan hanyalah keinginannya saja dan tidak mendapat pahala, karena tujuan awal dari ibadahnya itu adalah tidak ikhlas. Dia hanya ingin tujuannya itu tercapai. Berbeda dengan orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan hal yang ketiga yaitu ittiba atau mengikuti cara atau tuntunan dari Rasulullah SAW ketika beliau beribadah. Kemudian ada perbedaan-perbedaan gerakan dalam sholat. Perbedaan dalam gerakan sholat itu sebenarnya khilafiyah, karena itu juga sesuai dengan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan sholat. Beliau banyak melakukan gerakan-gerakan sholat yang berbeda-beda, yang mana ketika beliau takbir, tangannya sampai ke telinga, dan ada juga tangan Rasulullah SAW ketika takbir hanya sampai dada. Dari semua perbedaan gerakan sholat ini, tujuannya untuk memudahkan umatnya untuk memilah mana gerakan yang lebih mudah untuk dikerjakan, asalkan tetap berlandaskan pada 4 mazhab yang ada, yaitu mazhab Hambali, Hanafi, Imam Syafi'i, dan Maliki. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.